Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir mengikuti pengajian yang setiap malam Kamis kita lakukan, kita adakan di Gumba. Selawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya kebetulan malam hari ini tidak membawa kitab pula. Jadi saya akan mengulas-ulas apa yang telah disampaikan kepada kita, dan mohon maaf saya kepada tuan-tuan kalau pada malam hari ini saya tidak menggunakan kitab, ya. Saya ingin hanya mengulang apa yang telah kita dengarkan dan yang telah kita lihat, apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita kepada kita, bagaimana tentang ingat Allah, tentang menghakikatkan Allah, menghakikatkan guru itu adalah Allah dan Rasulnya. Ini yang memang harus kita teliti, harus kita perhatikan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, apa yang terbenak setiap hari di pikiran kita dan di perasaan kita. Kenapa kita terus disuruh berperilaku cenderung untuk mengingat Allah, kata Tuan Guru, buat dengan kita mengingat Allah supaya rasa Allah itu terjadi pada diri kita. Kita sangat mengharapkan rasa Allah itu terjadi pada diri kita. Karena kalau kita ingat Allah, pasti yang kita rasakan pasti Allah. Kalau di hati kita, pikiran kita tentang kepada Allah, pasti rasanya itu pasti rasa Allah. Karena apa? Karena nama tak pernah dusta. Ya, karena rasa tak pernah dusta, mohon maaf, karena rasa tak pernah dusta dengan yang punya nama. Apa yang kita ingat, maka itulah yang terasa. Kalau kita ingat makan rambutan, pasti rasanya rasa rambutan. Dia tidak pernah meleset, tidak pernah ingkar. Tidak pernah ingkar rasa itu. Tidak mungkin kita makan rambutan rasanya durian, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita ingat Allah rasanya yang lain, maka kita telaahlah, kita cross check lah ingatan tentang ingatan kita kepada Allah. Maka apa yang kita harapkan, tuan-tuan dan puan-puan, dari Allah ini, itu tadi rasanya. Karena kalau rasanya terjadi pada diri kita, maka kita rasakan kita adalah tidak berdaya. Kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Maka disuruh kita kuat untuk mengingat Allah, untuk merasakan Allah, supaya yang terjadi di diri kita, di tubuh kita ini, tiada lain hanya
rasa-rasa Allah. Itunya sebenarnya yang kita harapkan. Itu yang sebenarnya yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Karena ucapan sekalipun tentang kepada Allah, kita bahas sekalipun, kita ceritakan sekalipun tentang kepada Allah, kalau rasa Allah itu tidak terasa, tidak ada sedikit pun rasanya di dalam hati kita, juga tidak ada gunanya, juga tidak ada apa-apanya gitu. Karena yang mempengaruhi dalam hidup kita ini adalah rasa. Itu yang bertempat di dalam hati sanubari kita. Tergantung, maka dikatakan tergantung yang segumpal di dalam diri kita ini, hati. Kalau itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengalami dalam perjalanan menuju kepada Allah, apakah tuan-tuan pernah merasakan rasa Allah itu yang pernah ya meliputi di dalam diri tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang tahu adalah tuan-tuan dan puan-puan. Maka terus kita menjalankan menuju tiada lain hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kalau Tuan Guru telah menegur saya, mengasih tahu saya, segala sesuatu yang kita buat tiada lain tujuannya hanya kepada Allah. Tiada lain hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu dalam perbuatan yang baik, walaupun perbuatan yang buruk. Tiada lain tujuannya untuk mendekatkan, memperkenalkan diri kita kepada Allah. Tapi di saat kita berjalan, maka kita harus waspada memperhatikan diri kita. Saya kata terus setahun lamanya saya tergelincir dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya pun tidak tahu. Taunya Tuan Guru kasih tahu saya yang sifatnya duniawi. Berubah, kata Tuan Guru, hati saya dulu dengan yang sekarang. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan petunjuknya kepada kita semua. Ya, terkhusus hanya bisa melakukan, kita hanya bisa berbuat. Dengan berbuat mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Kalau terus saya mengharapkan ya, supaya agar hati ini diingatkan untuk terus bisa mengingat Allah Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, kalau secara saya pribadi, saya mengharapkan, terus terang, saya mengharapkan rasa Allah itu singgah di hati saya, terasa. Kalau rasa Allah itu memang sudah ada rasa Allah itu, kun jadi dia, sudah ada, sudah sedia, bako. Tapi dengan hal-hal duniawi, ya, itu yang menjadi tertutup terkadang, tertutup dia. Rasa itu tidak terasa, melupakan, melalaikan hal dunia ini. Nyata itu bagi saya, banyak lupanya. Maka di sini memang kita harus memasang niat yang hanya hendak kepada Allah, niat yang hanya satu, yang kita tuju hanya satu. Mudah-mudahan kalau niat kita kuat hanya hendak kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Pasti Allah akan memberikan rasanya kepada kita. Maka kita perhatikan hati kita, apakah benar Allah dan Rasulnya itu benar-benar terasa ada di hati sanubari kita. Yang tahu itu adalah tuan-tuan dan puan-puan. Karena urusan kepada Allah ini urusan keyakinan. Urusan keyakinan. Keyakinan itu ada di hati sanubari kita. Ada di perasaan kita, bukan yakin dalam bentuk ucapan saja gitu.
meyakini kita segala sesuatu, gerak perbuatan yang terjadi dari langit dan bumi besar isinya ini, semuanya itu adalah gerak daripada Allah Ta'ala. Tapi kenapa masih terbahas sesuatu yang terjadi tidak pas dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, menunjukkan kita tidak yakin bahwasannya gerak yang terjadi ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kan banyak ini terjadi terkadang kan. Nah, kita membahas yang buruk di hadapan kita, kita membahas pujian yang baik di hadapan kita. Sementara kalau kaji yang telah kita pahami, yang telah kita ketahui, baik buruk itu katanya daripada Allah. Tapi nyatanya dalam perasaan kita masih ada kita membahas perbuatan yang terjadi di luar diri kita, menunjukkan bahwasannya kita tidak yakin namanya. Kita tidak yakin hal itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita membahasnya pasti kita nggak yakin. Boleh kita bahas dalam ucapan, tapi dalam perasaan, dalam hati kita, kita nerima bahwasannya itu adalah perbuatan daripada Allah Ta'ala gitu. Kita mengetahui ya, rezeki sekalipun itu datangnya daripada Allah. Ya, ulat di dalam batu pun didatangkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tahu kita semua di sini, kita mengetahui hal itu. Nggak ada yang nggak tahu. Kalau yang sudah ikut ngaji ini pasti semua itu tahu, pasti tahu. Semuanya itu adalah perbuatan Allah. Itu gunanya itu apa? Untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan pikiran kita. Agar apa? Agar kita tidak bersangka. Maka kita disuruh, kalau belum bisa menerima, bersangka baiklah kita dengan apa yang terjadi pada diri kita dan yang terjadi di luar diri kita. Disuruh kita bersangka baik. Kalau kita belum mampu untuk menerimanya, disuruh itu kita dulu. Supaya apa? Supaya kita selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sangka yang sudah muncul, pasti dia tidak mungkin cuma hanya satu. Kalau sangka yang datang sama kita, pasti dia akan terus bertambah, terus pasti bertambah. Kalau kita biarkan sangka itu pasti akan bertambah. Makanya kita terus, tuan-tuan, terus kita disuruh mengingat Allah, dasarnya, pondasinya. Ingat Allah buat. Sampai muncul yang terjadi dalam perasaan kita itu adalah tentang diri kita, hanya Allah, diri kita dengan Tuhan kita. Walaupun pandangan luar kita beribu macam banyaknya, tapi dalam perasaan kita hanya kita dan Tuhan kita. Maka kalau Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, kita tahu kecintaan Allah itu kepada kita, pasti kita akan tidak berdaya, tuan-tuan dan puan-puan. Enggak akan berdaya kita. Kita akan lumpuh, tak berdaya. Salah satunya contohnya kalau kita perhatikan di hadapan kita, ya, yang kita ikut siapa adalah guru kita. Kalau guru kita nampak kasih sayangnya kepada kita, maka kan kasih sayang guru itu sama kita, mungkin tubuh kita ini akan lemas semuanya. Luar biasa rasanya kalau terasa kasih sayang dia kepada kita. Maka seperti yang dari awal tadi, bagaimana terus kita menempatkan seperti yang dikirimkan kepada Tuan Guru ya di grup, bahwasannya segala sesuatu itu kita disuruh ingat, ya, ingat guru yang hakikatnya itu adalah kepada Allah. Kita ketahui bahwasannya perbuatan Allah itu dia tidak
tidak dalam bentuk ya, tidak dalam bentuk penilaian, tidak bisa kita nilai-nilai gitu. Perbuatan Allah itu yang terjadi, itulah dia perbuatan Allah gitu. Tidak ada lagi pandangan dari sisi baik, dari sisi buruk. Disuruh saja kita mau segala, supaya kita selamat, segala sesuatunya itu adalah perbuatan Allah. Bagaimana kita bisa memandang segala sesuatunya itu adalah perbuatan Allah? Terlebih-lebih dahulu kita ingat Allah. Terlebih-lebih dahulu kita merasakan Allah Ta'ala. Merasakan apa titik yang ada pada diri kita. Kalau bisa kita rasakan, ya, yang ada pada diri kita, yang diberikan Tuhan Guru kita itu apalah titik. Kalau dikeluarkan itu menjadi alam ini semuanya gitu. Maka kita pandang diri kita, titik kita rasakan, barulah kita bisa memandang yang di luar, yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita cerita Allah, Allah, tapi Allah tidak terasa pada diri kita, tidak ada rasa Allah itu, tidak bisa kita rasakan, kita ceritanya Allah, Allah mustahil, nggak akan mungkin. Maka terlebih dahulu diri kita dulu merasakan Allah itu, baru kita bisa memandang yang di luar diri itu adalah perbuatan Allah. Cerita kita Allah, Allah beribu kali pun, kalau Allah itu tidak terasa di dalam diri kita, saya katakan tadi, kita nggak akan mampu melihat yang di luar ini adalah perbuatan Allah. Kalau mampu pun hanya pandangan-pandangan akal, pandangan mata jahir kita. Kalaupun bisa, itu sanggup kita memandangnya kalau sesuai dengan ukuran kita. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak akan mampu. Makanya yang terlebih dahulu, tuan-tuan, yang kita pandang ini adalah diri kita. Yang kita kaji ini adalah diri kita. Lebih baik kita mengetahui penyakit diri kita, penyakit hati kita, ketimbang kita mengetahui penyakit orang lain. Kita ini terkadang kan banyak melihat penyakit orang lain tanpa melihat penyakit diri, bahwasanya lebih banyak lagi penyakit yang hati kita ketimbang yang di luar diri kita. Tapi kita mampu menceritakan penyakit orang lain gitu. Sementara kaji kita ini adalah kita kaji diri. Kaji diri itu melihat penyakit diri, penyakit hati. Untuk menghilangkan penyakit itu caranya dengan zikrullah, mengingat Allah. Jadikan hati ini, kolbi ini menjadi rumah Allah, benar-benar rumah Allah. Kalau penyakit yang banyak di dalam, selera masih banyak, tidak akan mungkin itu bisa terasa pada diri kita. Tidak akan mungkin. Masih banyak selera, kehendak dan pilihan. Berat, tuan-tuan. Ingat Allah cuma ingat aja. Berat untuk mendapatkan rasanya. Kalau seleranya banyak. Maka kita dianjurkan oleh Tuan Guru, jangan berangan-angan dan bercita-cita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat apa yang terjadi atas diri kita. Apa yang terjadi atas diri kita. Allah memperankan apa terhadap diri kita. Kalau kita bercita-cita dan berangan-angan, maka tidak akan kelihatan Allah menjadikan diri kita. Tidak akan bisa kita lihat itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bersama-samalah kita ya, terus selalu saya terkadang mau saya utarakan ya, saling ingat mengingatkan, yang mana yang hatinya lalai. Kalau saya udah cukup-cukup lah, bukan cukup-cukup ingatnya, cukup-cukup lupanya, dan cukup-cukup juga lah sengsaranya. Sengsara arti kata dalam perasaan. Sengsara, bisa tiba-tiba nggak enak perasaan, nggak menentu, dapat neraka dunia kalau menurut saya. Tapi dengan itu ya, di sisi lain
saya bersyukur, tapi bersyukurnya hanya sedikit gitu. Dengan itu, dengan rasa sakit itu saya berupaya terus bermunajat kepada Allah. Bermunajat terus, mengaku bahwasannya saya nggak ada apa-apanya tanpa pertolongannya. Sekali dihilangkannya lupa lagi. Kebanyakan itu terjadi sama saya. Saya lah kalau cerita ini ya sedikit pengalaman perasaannya luar biasa, nggak ada enaknya, ya. Terus terang yang saya katakan tadi, kenapa dilarang untuk berangan-angan dan bercita-cita? Capek, saya sudah punya rencana, saya sudah punya sket dengan apa yang saya lakukan. Ternyata meleset semua, nggak ada. Maka nyatalah disuruh, apa kita ingat Allah buat. Udah itu saja sebenarnya. Memperkuat, memperkokoh ingat Allah itu aja. Buat. Apa yang tersabit buat. Kalau yang lain ini terjadi, paham, pengetahuan, itu akan kita dapat dalam perasaan kita, dalam perjalanan kita. Kalau banyak pengalaman kita, maka akan mudah kita untuk menyampaikannya. Karena apa? Banyak pengalamannya. Tanpa pengalaman, kalau kita cerita, berarti tahunya juga hanya sekedar cerita gitu. Maka seperti yang di awal tadi saya katakan, sementara kita mengharapkan rasa Allah itu supaya dia bisa terasa meliputi pada diri kita, memang benar-benar terasa. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala apabila penyampaian saya tidak pada tempatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.